Shalom Shalom, kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita senang dan bahagia pada pagi hari ini karena kita tahu Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang indah Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang cerah, matahari yang cerah, udara segar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang dan mau mengawali hari kami bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari satu ayat yang mau kita renungkan. Dari Amsal 18 ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya ulangi, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan merusak. Sebab dikatakan di sini orang-orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya berharap kita tidak menjadi saudara si perusak atau kita tidak menjadi perusak, baik merusak diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu sikap yang membuat seseorang menjadi perusak, mungkin ini tanpa kita sadari, bisa juga kita sadari sesadar-sadarnya atau mungkin tanpa kita sadari. Apa yang membuat kita menjadi perusak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini berkata orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya. Jadi orang yang suka bermalas-malasan, yang ogah-ogahan, yang kurang semangat, yang tidak ada moodnya katanya kan, lagi nggak mood nih, lagi nggak semangat nih, lagi nggak ada gairah nih. Orang yang suka seperti ini dalam pekerjaannya atau dalam pelayanannya, entah kita bekerja di kantor, di mana saja. Kalau pelayanan berarti di gereja, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dia sudah menjadi saudara dari si perusak. Menjadi saudara dari si perusak artinya merusak hidupnya, merusak pelayanan, merusak kebersamaan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan malas, apalagi bermalas-malasan. Nah, review kembali, kebetulan saya juga yang membawakan kepada firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 10-11 dikatakan di situ, orang pemalas itu ya kerjanya apa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Dia tidur sebentar, mengantuk sebentar, berdiri sebentar, tidur lagi. Nah, saya menyebutnya ini makan tidur. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain bagi saudara dan saya supaya memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menjauhkan diri kita dari bermalas-malasan. Saya ulangi kembali, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah hidup kita dari cara hidup bermalas-malasan, tidur sebentar, mengantuk sebentar, berdiri, ya. Nah, lalu tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Nah, kita seperti diserbu oleh kemiskinan, oleh kekurangan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi yang namanya anak Tuhan, pelayan Tuhan, tidak boleh bermalas-malasan.
Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya atau dari dalam pelayanannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya tidak mau saudara menjadi perusak. Saya tidak mau kita menjadi perusak. Saya juga tidak mau jadi perusak. Ya, dalam kebersamaan kita secara spesifik di GB Victory, nah, para pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, yuk buang ya sikap bermalas-malasan. Ya, kita harus tetap on fire seperti tema dari retreat kita yang baru kita lakukan bersama. Kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kobarkan apimu. Nah, jadi kita harus menyala bagi Tuhan. Kita harus kobarkan semangat kita, api kita untuk melayani Tuhan. Kita maju tak gentar. Nah, kita harus semangat. Kalau tidak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita hubungkan dengan perkembangan zaman yang luar biasa seperti sekarang ini, siapa yang berpikir, saudaraku, dulu dan sekarang terjadi seperti mobil tanpa supir atau mobil yang sudah pakai listrik gitu kan, mobil listrik, motor listrik. Nah, sampai sekarang kita kan belum bisa terima itu kan. Tapi kenapa orang-orang bisa menemukan hal itu? Nah, itu salah satu ciri kemajuan, dan itu juga salah satu ciri kreativitas orang yang selalu bekerja, berusaha untuk berinovasi, menemukan hal-hal yang baru. Dan tentu orang malas ya tidak bisa melakukan hal itu, tidak mungkin juga menemukan hal yang baru. Justru orang yang malas di sini katakan merusak suasana, merusak ya tatanan kehidupan, merusak kebersamaan, merusak kerjasama, merusak masa depan, merusak hidup kita sendiri. Oleh karena itu, khususnya untuk anak muda, hai kamu anak-anak muda, jangan menjadi si perusak dengan cara bermalas-malasan. Jangan bangga menjadi orang malas, tapi buanglah kemalasan dari hidupmu. Sekali lagi saya ingatkan, Amsal 10:4, tangan yang lamban menjadikan miskin, tapi tangan yang rajin akan menjadikan kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus kaya. Kalau kita bicara kerohanian, berarti kaya rohani. Ya, kita dipenuhi dengan apa yang disebut dengan karakter Kristus. Ya, yang lebih sederhana, kita bisa memiliki dan mempraktekkan, mengimplementasikan dalam hidup kita apa yang disebut dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu harus ada dalam hidup kita. Jadi para pelayan Tuhan, orang Kristen gereja Tuhan harus menjadi orang-orang yang semangat, yang berkobar-kobar, yang menyala bagi Tuhan, yang pantang menyerah, yang terus berusaha dan bekerja keras. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, untuk membesarkan pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa banyak dimenangkan dan diselamatkan, untuk jiwa-jiwa terlayani dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari buang malas dari kehidupanmu dan milikilah apa yang disebut dengan kerajinan, kerja keras, kreativitas, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya gereja Tuhan akan diberkati, saudara akan diberkati, dan ini salah satu jalan untuk kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dan Engkau menegur kami hari ini Tuhan, supaya kami jangan menjadi perusak. Tolong kami Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat-Mu, kami mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau Tuhan memperbaiki. Kiranya jauhkan dari hidup kami, dari pikiran perasaan kami kemalasan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bersemangat seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu.
dan Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Shalom. Salam kemenangan.